Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Susanti dengan NPM 2359201079. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan serangan cyber untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Hartono. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang serangan cyber. Serangan cyber itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menyerang komputer, jaringan, atau data milik orang lain. Tujuannya bisa macam-macam, seperti mencuri informasi, merusak sistem, atau cuma iseng pamer kemampuan. Di sini ada jenis-jenis serangan cyber. Yang pertama ada malware. Malware adalah singkatan dari malicious software atau perangkat lunak jahat. Contohnya, virus menempel di file lalu menyebar dan merusak data. Ada worm menyebar sendiri ke komputer lain lewat jaringan. Ada trojan menyamar sebagai program baik tapi diam-diam merusak. Dan ada ransomware mengunci data dan minta tebusan untuk membukanya. Selanjutnya yang kedua ada phishing. Phishing ini sendiri seperti penipuan lewat email, SMS, atau website palsu. Biasanya kita dimintai klik link dan masukkan informasi penting seperti password atau nomor kartu kredit. Contoh, dapat email dari bank padahal itu palsu, terus kita disuruh login ke website yang mirip dengan aslinya. Yang ketiga ada serangan DDoS. Serangan Distribute Denial of Service mengakibatkan server sasaran menolak permintaan koneksi, membanjiri jaringan, dan menyebabkan kelambatan. Penyerangan mengirim trafik berlebihan ke server atau web supaya down dan nggak bisa diakses pengguna. Bayangkan saja toko online diserbu jutaan pengunjung palsu, akhirnya beneran pembeli nggak bisa masuk. Baik, selanjutnya yang keempat ada Man in the Middle atau MITM. Penyerang menyadap komunikasi antara dua pihak. Penyerang menyadap komunikasi antara dua pihak, misalnya kamu lagi internetan di wifi publik. Penyerang bisa menguping data yang kamu kirim. Selanjutnya ada yang kelima, SQL injection. Hacker memasukkan kode jahat ke kolom input website, misalnya kolom login, lalu bisa akses database. Contohnya login ke situs, tapi kita malah bisa lihat data pengguna lain, bahkan admin. Yang keenam di sini ada zero day attack. Serangan ini memanfaatkan celah keamanan dalam software yang belum diketahui oleh pengembang, jadi belum ada solusi atau patch untuk menutup lubangnya. Berikutnya ada motivasi para pelaku. Yang pertama tentunya ada uang. Ini alasan yang paling umum yang ditemukan. Mereka mencuri data kartu kredit, jual data, atau meminta tebusan. Yang kedua ada politik atau ideologi. Dikenal juga sebagai hacktivist. Mereka menyerang karena ingin menyuarakan pendapat politik atau menentang kebijakan tertentu. Selanjutnya ini ada persaingan bisnis. Ada juga yang menyerang kompetitor supaya kelihatan jelek atau mencuri ide produk. Selanjutnya ada iseng atau tantangan pribadi. Ada hacker yang hanya ingin membuktikan kalau dia bisa menebus sistem tertentu. Yang terakhir ada balas dendam atau sabotase. Misalnya mantan karyawan marah lalu menyerang sistem tempat kerja lamanya. Di sini juga ada dampak serangan cyber ke organisasi. Yang pertama itu ada kerugian uang, biaya perbaikan sistem yang rusak, kehilangan pendapatan saat sistem down, denda dari pemerintah atau sanksi dari pemerintah kalau data pengguna bocor. Yang kedua ada data penting hilang atau dicuri, yaitu data pelanggan, rahasia perusahaan, atau dokumen penting bisa dicuri atau bahkan dihapus. Selanjutnya yang ketiga ada nama baik rusak. Nah, nama baik ini bisa rusak kalau pelanggan tahu datanya dicuri. Mereka jadi nggak percaya, mereka jadi tidak percaya lagi dan bisa pindah ke pesaing. Aktivitas bisnis terhenti. Bayangkan kalau sistem kasir, website, atau jaringan kantor mati, semua kerjaan menjadi kacau balau. Dan yang kelima adalah masalah hukum. Kalau terbukti lalai menjaga data, perusahaan bisa dituntut atau dikenai sanksi oleh regulator. Baik, kesimpulannya di sini, serangan cyber bukan hanya soal komputer dan teknologi, tapi juga soal keamanan informasi dan kepercayaan pengguna. Makanya penting banget untuk selalu update software, pakai password yang kuat, hati-hati dalam membuka email atau klik link, dan edukasi diri serta tim soal ancaman cyber.
Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.